Terima kasih ya Anim sudah datang kembali di sesi konseling ini dan bersedia berbagi cerita. Saya ingin memastikan ruang ini aman untuk kamu. Tidak ada paksaan untuk bercerita. Kamu berhak menentukan apa yang ingin dibagikan. Untuk memulai, apa yang kamu ingin capai dari sesi ini? Aku ingin hidup normal, Bu, tanpa kepikiran masa lalu. Terus aku ingin berhenti merasa takut, tapi rasanya semua itu sulit. Ketika kamu bilang hidup normal, seperti apa yang kamu ada di dalam pikiran kamu? Bisa tidur tanpa mimpi buruk, bisa nggak gampang panik kalau dengar suara keras, dan bisa percaya lagi sama orang lain. Jadi kamu menginginkan rasa aman dalam hidup, bisa tenang, bisa percaya dan masa lalu tidak mendominasi lagi ya. Iya, saya ingin bebas dari rasa itu, Bu. Baik, Ibu ingin memahami lebih jauh tentang apa yang sedang kamu lakukan sekarang untuk menghadapi perasaan itu. Boleh cerita bagaimana hari-harimu belakangan ini? Saya menghindari banyak hal, Bu. Seperti saya jarang keluar rumah dan saya tidak suka keramaian. Terus kalau ada orang yang suaranya keras, itu saya merasa terganggu dan saya ingin marah. Terus kalau misalnya ada orang yang ngedekat sama saya, itu saya mundur dan menghindar darinya. Terima kasih sudah jujur. Sepertinya tubuh kamu sangat aktif menjaga kamu dari hal-hal yang terasa mengancam. Apa yang biasanya kamu lakukan saat mimpi buruk atau flashback itu muncul, Anim? Saya menangis, lalu saya menyalahkan diri sendiri. Kadang juga saya memukul diri sendiri karena saya merasa diri saya itu lemah. Kamu menyalahkan diri, apa yang terlintas dalam pikiranmu saat itu? Kalau saja saya bisa lebih kuat waktu itu, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Saya mendengar rasa sakit, kecewa, dan kemarahan yang sangat besar terhadap diri sendiri. Nah, sekarang kita boleh sama-sama mengevaluasi tindakan kamu saat ini. Menghindar situasi sosial, menyakiti diri sendiri, menyalahkan diri. Apakah itu membawa kamu lebih dekat pada keinginan hidup aman dan tenang? Tapi malahan itu membuat saya merasa takut dan saya merasa sendirian. Nah, jadi kamu menyadari bahwa meskipun perilaku-perilaku itu muncul sebagai bentuk perlindungan tubuh terhadap ancaman, tapi pada akhirnya tidak membantu kamu mencapai rasa aman yang kamu inginkan ya. Iya, saya sadar itu, tapi saya tidak tahu cara lain. Itu wajar Anim, orang yang terluka menggunakan strategi bertahan yang mereka tahu pada waktu itu. Tubuh kamu tidak lemah. Tubuh kamu sedang berusaha melindungi kamu dan sekarang kamu berada di tahap dimana kamu dan ingin cara bertahan yang baru, cara yang lebih menurut kamu itu lebih sehat. Saya ingin itu, Bu, tapi saya belum tahu caranya bagaimana. Nah, kita tidak perlu melakukan perubahan besar sekaligus. Reality terapi menekankan pilihan-pilihan kecil yang bisa kamu kendalikan. Mari kita mulai dengan rencana yang konkret, sederhana, dan aman untuk kamu. Kalau kamu siap, kita bisa buat rencana untuk minggu ini. Baiklah, Bu, saya siap mencoba. Nah, kita akan melakukan ketika pikiran semua salah saya muncul. Apa kalimat yang lebih akurat dan lebih sportif yang bisa kamu pilih? Mungkin saya bisa melakukan yang saya bisa waktu itu. Itu kalimat yang penuh keberanian. Kita jadikan itu kalimat pengganti ya, Anin. Nah, saat panik datang, apa tindakan sederhana yang bisa kamu pilih selain menangis atau menyakiti diri? Mungkin tarik napas dalam 5 kali, Bu. Baik, itu tindakan yang pengganti yang realistis dan kamu bisa mengendalikannya. Untuk membantu kamu membangun rasa aman itu, kita tidak langsung menuju ke keramaian. Menurutmu langkah sosial paling kecil yang cukup nyaman menurut kamu itu apa? Mungkin dengan membalas chat teman dulu tapi tanpa bertemu.
Bagus, satu pesan ke satu orang itu sudah sebuah kemenangan loh Anim. Dari 1 sampai 10, seberapa yakin kamu bisa melakukan 3 rencana di minggu ini? Mungkin 7, Bu. 7 berarti punya komitmen. Dan kalau minggu ini hanya 1 dari 3 yang kamu sebut tadi, rencana kamu yang berhasil, itu tetap kemajuan, bukan kegagalan ya. Terima kasih ya Anim, hari ini kamu memilih keberanian, bukan ketakutan. Saya ingin kamu ingat satu hal. Terima kasih ya Anim, karena hari ini kamu memilih keberanian, bukan ketakutan. Saya ingin kamu ingat satu hal. Trauma bukan kegagalan. Trauma adalah sesuatu yang terjadi padamu, bukan direncanakan olehmu. Kita akan bertemu minggu depan untuk mengevaluasi rencana, bukan untuk menilai, tapi untuk membantu kamu semakin dekat dengan hidup yang kamu inginkan. Terima kasih ya, Bu. Saya lebih merasa didengar dari sebelumnya. Kamu pantas merasa didengar. Kamu tidak sendirian. Saya percaya kamu bisa pulih kembali.